Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri Afriandini, kelas 1G, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Mataram. Kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang definisi dalam berbicara, tujuan berbicara, dan juga contoh dari tujuan berbicara. Yang pertama adalah definisi berbicara. Secara umum, berbicara adalah proses penuangan gagasan dalam bentuk ujaran-ujaran. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Suhendra, yang dimana ia mengatakan bahwa berbicara adalah proses perubahan wujud, pikiran, atau perasaan ke dalam wujud yang sangat indah. Ujaran yang dimaksudkan ini adalah bunyi-bunyi yang bermakna. Adalah apa yang diajarkan memiliki makna dan juga tujuan tertentu. Lalu yang kedua adalah tujuan dalam berbicara. Tujuan berbicara ini memiliki 4 tujuan, yaitu yang pertama adalah tujuan sosial, yang kedua tujuan ekspresif, yang ketiga tujuan ritual, dan yang terakhir atau yang keempat adalah tujuan instrumental. Tujuan sosial. Manusia sebagai makhluk sosial menjadikan kegiatan berbicara sebagai sarana untuk membangun konsep diri, eksistensi diri, keberlangsungan hidup, memperoleh kebahagiaan, menghindari ketenggangan dan juga tekanan. Serta dengan adanya bahasa, manusia dapat mengekspresikan diri dan juga dapat mengetahui tentang diri mereka sendiri. Karena orang yang tidak berkomunikasi cenderung tidak bisa memahami tentang diri mereka sendiri sejauh mana diri mereka bisa berekspresi atau berkembang. Tujuan yang kedua adalah tujuan ekspresif. Bahasa dapat digunakan seseorang untuk mengekspresikan perasaannya kepada orang lain. Ekspresi dalam bentuk bahasa juga dapat terwujud sebagai rasa empati kepada objek yang ada di luar diri pembicara. Dalam tujuan ekspresif, berbicara digunakan manusia sebagai alat untuk menyampaikan perasaan-perasaannya. Akan tetapi, berbicara ekspresif belum tentu dapat memengaruhi orang lain. Karena yang terpenting dalam berbicara ekspresif adalah tersalurkannya perasaan dirinya melalui bahasa. Apakah orang lain terpengaruh dengan ekspresi yang disampaikan oleh pembicara? Yang ketiga adalah tujuan ritual. Dalam kegiatan-kegiatan ritual, bahasa sering digunakan sebagai media penyampaian pesan-pesan ritual kepada penganutnya. Dalam agama Islam, doa merupakan salah satu bentuk kegiatan yang menggunakan bahasa sebagai media penyampaiannya. Tidak salah kalau ada anggapan bahwa doa yang terpenting bukan bahasa tetapi efek dari doa tersebut. Bahasa yang kita gunakan untuk kepentingan ritual tentunya berbeda dengan bahasa yang sering kita gunakan sehari-hari. Karena bahasa untuk kepentingan ritual ini tentunya menggunakan kata-kata yang baku. Sedangkan untuk kepentingan sehari-hari biasanya kita menggunakan bahasa-bahasa yang tidak baku. Yang keempat adalah tujuan instrumental. Tujuan instrumental ini adalah kegiatan bicara yang dimana untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Sesuatu yang kita inginkan ini bisa disebut seperti jabatan, pekerjaan, dan juga lain sebagainya. Tetapi dalam kegiatan instrumental, kegiatan berbahasa tidak dapat berkaitan langsung dengan bahasa atau pesan yang ada di dalamnya dan tujuan, dan diharapkan kita dapat berkomunikasi dengan sangat baik. Nah, lalu yang ketiga adalah contoh. Kali ini saya akan mempraktekkan contoh dari tujuan ritual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita taufik hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di pagi yang cerah ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW.
Tidak lupa pula salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang dimana beliau telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Hadirin yang saya hormati dan muliakan, bulan Rabiul Awal adalah bulan yang sangat bersejarah untuk umat Islam, karena pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah telah dilahirkan seorang pemimpin bagi umat manusia, yang merupakan rahmat bagi alam semesta. Beliau adalah junjungan kita, yakini Nabi Muhammad SAW. Melalui beliaulah Allah menunjukkan manusia menuju alam penuh dengan cahaya, kimaan, dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian video penjelasan dari saya tentang keterampilan berbicara, tujuan, dan juga contoh. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.